tiga perkara yang utama yang Allah berikan kalau kita betul-betul menjaga lisannya. Sebelum kita membahas tentang hadisnya, bahwasanya dusta itu bisa merangkai kerusakan dan bahaya di dalam kehidupan. Apa yang pertama? Mari kita membaca di dalam surat Al-Ahzab. Allah menyampaikan di dalam ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Terus Allah menyampaikan bahwasanya di dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab 70-71, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah lalu memberikan garansi kepada orang yang senantiasa ngomong yang benar. Jadi kalau lisannya itu ngomong yang benar, maka Allah memberikan garansi itu dua. Yuslih lakum a'malakum, amal kalian itu akan diperbaiki oleh Allah. Artinya bahwasanya amal kita apabila ada yang kurang ditambahi oleh Allah, ada yang tipis ditebalkan oleh Allah. Apabila ada yang bengkok diluruskan oleh Allah. Yuslih lakum itu dibenerin. Karena amal kita kan terkadang ada yang tipis, ada yang rusak, ada yang kurang. Kalau rusak diperbarui oleh Allah. Kalau kurang ditambahi sama Allah. Kalau tipis ditebalkan oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah itu mengampuni kita. Dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi sebab diampuni dosa kita itu bukan hanya karena kita mendapatkan musibah. Sebab diampuni dosa kita bukan karena hanya istighfar. Sebab diampuni dosa kita bukan karena sedekah semata. Tapi salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita di dalam kehidupan ini itu apa? Yaitu ketika kita di dalam kehidupan ini, kita menjaga omongan kita dan kita pastikan omongan kita itu benar, Allah garansi dengan dua. Yaitu adalah Allah berikan kepadamu, amalnya diperbaiki oleh Allah, dan dosanya diampuni oleh Allah. Makanya sampai orang kalau lagi bercanda, tapi tetap ngomong yang benar, Allah bangunkan kepadanya rumah di surga. Kenapa? Karena kalau kita sedang bercanda itu terkadang kita lebih gampang merangkai dusta hanya untuk mengundang gelak tawa. Saking cintanya Allah kepada kalimat yang benar yang diucapkan oleh lisan, sampai bercanda pun walaupun itu sekedar bergurau, Allah masih memasang kepada kita sebuah screening, sebuah proteksi. Kalaupun kamu bercanda, bercandalah yang benar. Bercandalah yang benar, jangan sampai bercanda yang dusta. Sampai begitu besarnya Allah mencintai amal ketika orang itu bercanda tetapi benar, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga. Jadi ternyata penjagaan lisan ini ternyata sama dengan penjagaan masalah fikih ibadah, sama dengan penjagaan kita dalam ibadah. Orang yang menjaga ibadahnya mendapatkan di sisi Allah itu amalnya diperbaiki, diampuni dosanya. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Ternyata lisan itu bisa kita jadikan menjadi tempat dan bisa menjadikan kita beribadah dengan lisan kita. Makanya lisan itu akhirnya apa? Memberikan kepada kita dua garansi itu. Allah memperbaiki amal kita. Makanya para ulama itu, kalaupun mereka bercanda, mereka itu bercandanya itu sampai betul-betul tidak pernah keluar dari kebenaran. Contoh nih, ada seorang ulama itu bercanda. Pernah ditanya, kalau nggak salah Imam Asy-Sya'bi, beliau pernah ditanya, apakah iblis itu punya keturunan? Iya. Berarti dia kawin? Iya. Siapa nama istrinya iblis? Imam Asy-Sya'bi mengatakan, saya tidak tahu nama istrinya iblis, karena pas ketika nikah saya tidak diundang. Itu bercanda, tapi tetap tidak keluar dari konteks kebenaran. Itu tetap tidak keluar dari konteks kebenaran. Makanya sesungguhnya itulah yang menjadikan kita. Kenapa para ulama hati-hati? Walaupun mereka tetap bercanda, mereka tetap manusia biasa yang mereka memiliki sisi humanisme. Tapi mereka pun tidak pernah keluar dari kalimat kebenaran. Karena mereka tahu, yang Allah paling cintai dalam kehidupan kita itu omongan yang benar. Omongan yang benar itulah yang kita mendapatkan di dalam surat Al-Ahzab 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Itu menjadikan akhirnya kita memahami betul. Sekali lagi kualitas kehidupan kita itu sangat tergantung bagaimana urusan lisan kita dan urusan lidah kita. Inilah perkara yang sejatinya terkadang kita tidak kontrol. Ya. Padahal kita menyampaikan tausiah saja diatur loh. Jangan terlalu over, jangan terlalu lama. Apalagi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak ada tausiah, tidak ada kalimat Allah. Menyampaikan kalimat Allah aja diatur supaya jangan sampai over, apalagi ketika kita menyampaikan sesuatu yang di dalamnya tidak ada kalimat Allah. Untuk memberikan kepada kita tentang satu arti yang cukup penting untuk kita pahami. Urusan lidah itu sampai Allah turunkan malaikat secara khusus. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Supaya orang itu berhati-hati terhadap lidahnya. Makanya saya pernah mendapati sebuah kisah nyata tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu beliau itu ketika sakit, Imam Ahmad itu pernah ngerang. Dia ngerang. Ya Allah, sakit ya Allah gitu. Nih terus terang saya belum bisa ya, tapi kita ngambil inspirasi dari seorang laki-laki solih setingkat Imam Ahmad. Ketika beliau ngerang rasa sakitnya, ya Allah gitu. Dan kita boleh ngerang sebenarnya selama hati kita tetap ridho. Lalu ada sahabatnya, Imam Ahmad itu datang kepada Imam Ahmad, lalu berbisik kepada telinganya Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, anak khawatir erangan kamu termasuk kalimat yang nanti dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Coba untuk kalian bayangkan, para santriwati, beliau lagi dalam kondisi sakit, kan refleks secara otomatis kan orang kalau lagi sakit, ya Allah, ya Allah. Kan begitu biasanya orang kalau sakit. Lalu ada orang yang datang menasihati Imam Ahmad bin Hanbal lalu mengatakan, anak khawatir ini. Erangan ini nanti termasuk di antara ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka semenjak beliau dibacakan surat Qaf itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, semenjak saat itu Imam Ahmad itu kalau mau mengerang digigit itu lidahnya. Setiap dia mengerang, digigit itu lidahnya. Setiap mengerang, digigit lidahnya. Dan semenjak saat itu beliau tidak pernah ngerang sampai akhirnya meninggal dunia. Padahal kan maaf, kita boleh nggak mengerang Ustaz? Boleh. Selama tetap hati kita ridho. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mau mengerang? Saking hati-hatinya mereka terhadap urusan lidah, sampai mengerang dalam sakit pun mereka tahan dan mereka lebih memilih untuk menggigit lidahnya daripada mereka mengerang. Untuk memberikan kepada kita perhatian para ulama besar itu, perhatian orang-orang yang menjadi penghuni surga itu terhadap lisannya itu urusannya besar sekali. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham kenapa para orang-orang solih yang ada pada agama ini sangat menjaga urusan lidah mereka, karena itu urusan besar pada kehidupan. Dan kita dijelaskan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, yang kita harus pahami tentang urusan lidah. Urusan lidah itu merupakan salah satu modal penting ketika nanti menjadi orang tua supaya Allah mensolihkan keturunan kita. Jadi kalau Ustadz Deden misalkan ingin untuk mencetak anak-anaknya menjadi solih, itu bukan hanya kesolihan Ustadz Deden, tapi juga tergantung omongannya Ustadz Deden. Kalau Ustadz Deden selalu dalam bingkai kebenaran, maka ucapan-ucapan itu akan menjadi sebab Allah mensolihkan keturunannya. Saking kuatnya kebaikan dari ucapan-ucapan yang benar itu sampai hasilnya itu pun dirasakan oleh keturunannya. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 19, An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ayatnya Allah menyampaikan hendaklah takut orang yang akan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Yang mereka itu khawatir anak-anak itu nanti menjadi beban setelah sepeninggal mereka. Lalu Allah menyampaikan kuncinya apa supaya kita tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Maka kalau kamu tidak ingin meninggalkan anak keturunanmu lemah, ada dua yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yattaqullaha.
Ya, falyattaqullaha, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah, dan kalau makanya terkadang anak-anak kita atau anak-anak keturunan orang itu lemah, menjadi beban bagi orang lain. Mungkin mereka menjadi peminta, mereka bodoh, akhirnya disetir dan akhirnya dimanfaatkan banyak orang. Kenapa? Karena punya kualitas orang tua yang senantiasa tidak menjaga lisan. Sekarang mari kita buka kaidah yang ke-10. Kita akan mempelajari tentang satu kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-kadhibu yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu selalu mengarahkan kepada perbuatan kerusakan dan kemaksiatan. Ini menjadi pembahasan kita. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 5743 dan disampaikan pula di dalam riwayat Muslim. Nomor hadisnya 2607. Dan ini termasuk salah satu hadis yang penting pada kehidupan kita. Supaya kita paham bahwasanya hadis ini memiliki petunjuk yang besar dan memiliki arahan yang begitu besar pada perjalanan hidup kita. Sebelum kita berbicara tentang dusta, tentunya kita paham bahwasanya dusta itu adalah sesuatu yang dilakukan dan dirangkai oleh lisan. Makanya kita harus paham betul bahwasanya kita bicara dulu tentang muqaddimah, kita bicara dulu tentang prolog, bagaimana urusan lisan dalam kehidupan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Urusan lisan itu bukan hanya urusan mulut, tetapi urusan lisan itu urusan yang lebih besar daripada urusan mulut kita. Karena ternyata berapa banyak kebaikan-kebaikan dari surga didapatkan seseorang ya karena lisannya. Dan tidaklah seseorang mendapatkan musibah besar dan mendapatkan tragedi pada kehidupan dunianya, pada kehidupan akhiratnya juga karena masalah lisannya. Dan ini merupakan perkara yang terkadang sering tidak kita jadikan perenungan. Dan biasanya orang itu baru menyesali. Kapan mereka itu menyesali? Yaitu menyesali ketika mereka sudah mendapatkan berbagai macam musibah dalam kehidupan lisan mereka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya masalah lisan itu bukan masalah yang sederhana dan tidak bisa dipandang sebelah mata urusan lisan ini. Makanya sampai kita mendapatkan bagaimana di dalam surat Qaf Allah sampai menyebutkan secara spesifik bahwasanya ada malaikat yang tugasnya itu mengawasi terus urusan lisan. Padahal yang dilakukan manusia kan bukan hanya ngomong. Ada yang dilakukan oleh tangan, ada yang dilakukan oleh kaki. Tetapi di dalam surat Qaf itu, Allah menyampaikan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan yang keluar dari setiap manusia, kecuali setiap ucapan itu disaksikan dan diawasi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Raqibun atid. Raqib dan atid yang sejatinya mencatat semua apapun yang diucapkan oleh manusia dengan kalimat dan setiap lafaz yang mereka ucapkan. Sampai kita ketika menyoroti ayat ini, kita patut untuk berpikir, sampai urusan sepenting ini masalah lisan. Sampai kita mendapati bahwasanya urusan lisan itu dikawal oleh dua malaikat bernama Raqib dan Atid untuk menunjukkan betapa besarnya kebaikan di dalam kehidupan yang kita dapatkan kalau kita menjaga lisan kita dan berapa banyak keburukan yang pasti kita akan jumpai berubah menjadi tragedi, berubah menjadi musibah disebabkan karena urusan lisan. Karena urusan lisan itu bukan urusan kecil, tapi dia urusan besar di sisi Allah. Saya sampaikan kepada kalian tentang satu hal untuk membuat perenungan untuk kita. Kalian tahu apa perkara yang paling banyak menyebabkan seorang wanita itu masuk neraka? Ternyata perkara yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka itu, yang paling banyak penyebabnya dan faktornya, ternyata bukan masalah ketika mereka membuka aurat. Bukan pula ketika mereka meninggalkan sholat. Tapi kalau kita merujuk dan kita korelasikan dengan pembahasan lisan, kita akan memahami ternyata penyebab terbesar masuknya wanita ke dalam neraka itu ya urusan lisannya. Karena urusan lisan itu bukan urusan kecil dan bukan pula perkara yang remeh-temeh. Makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat sebagian besar penduduk neraka itu adalah kalangan wanita.
Seketika para sahabat wanita berkomentar, merespon apa yang dikatakan oleh Nabi, yakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah sampai mereka sebagian besar mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi langsung menjawab, fima makna ma yakfurna billah, mereka tidak kufur kepada Allah. Artinya wanita-wanita yang dijebloskan menjadi narapidana neraka ini bukan wanita yang kufur kepada Allah, tetapi mereka beriman kepada Allah. Tapi kenapa mereka tetap dijebloskan dan menjadi narapidana di neraka? Maka Nabi mengatakan yakfurna bil ashir, karena mereka kufur terhadap keluarga mereka, mereka kufur terhadap suami mereka. Gimana itu konkretnya kufur kepada suami mereka? Yaitu ketika suami mereka telah melakukan banyak kebaikan, telah memberikan banyak pengorbanan kepada keluarganya, bisa memberikan apa yang bisa dia berikan kepada keluarganya. Tiba-tiba laki-laki suaminya ini melakukan satu kesalahan. Begitu cepatnya wanita disergap oleh emosinya, ditunggangi oleh setan. Lalu wanita ini berkata kepada suaminya, mali ro'aitu minka khairun qattun. Kenapa aku tidak melihatmu melakukan kebaikan sama sekali ketika kamu punya keluarga seperti kami? Coba kita bedah. Mali ro'aitu minka khairun qattun. Ini 4 kata. Tapi dari 4 kata ini ternyata menggelincirkan seorang wanita itu menuju kita beriman kepada hari akhir. Ini tentunya kita paham sekali ketika Allah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Kenapa dikaitkan oleh Allah di dalam sabda Nabi riwayat Bukhari Muslim itu dengan iman kepada hari akhir? Karena orang kalau dia nggak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan peduli dengan apa yang diomongan. Tapi kalau orang tahu ada babak kedua di pengadilan Allah, kelak kita akan dibangkitkan kembali dan kita menghadap kepada Allah. Orang yang paham tentang hari akhirat itu pasti datang dalam kehidupan, maka dia pasti akan menjaga lisannya. Karena apa? Sebab kelapangan urusan akhirat tergantung sama lisan, dan sebab kesempitan akhirat itu sangat tergantung kepada lisan. Ya. Di sini akhirnya kalian memahami ada 3 yang saya sampaikan. 1, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Surat Al-Ahzab 77:1. Allah akan memberikan dan memperbaiki amal soleh kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, Allah akan menjaga keturunan kita. Dan yang ketiga, tidak ada yang menjaga lisannya kecuali adalah orang yang sudah sempurna dalam urusan akhiratnya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami ini dulu, supaya kita paham. Kita tidak mungkin membicarakan kaidah yang ke-10 bahwasanya dusta itu membawa kepada kerusakan, kecuali ketika kita harus paham bahwasanya kedustaan itu produk dari sebuah makhluk yang bernama lisan. Ya. Maka salah satu amanah besar yang ada pada lisan itu apa? Berkata yang benar. Jangan berdusta. Karena dusta itu akan membawa berbagai macam kerusakan. Nanti kita akan bahas apa kerusakan demi kerusakan yang dirasakan setiap orang ketika mereka berdusta. Makanya Nabi pernah ditanya kan? Nabi pernah ditanya, apakah ada orang mukmin yang bakhil? Ada. Apakah ada orang mukmin yang pengecut? Ada. Adakah orang mukmin yang berdusta? Tidak ada. Ada orang mukmin yang bakhil? Banyak. Dan itu pun dibenarkan oleh Nabi. Ada orang mukmin yang bakhil. Ada orang mukmin yang pengecut? Ada. Dan Nabi pun sudah mengatakan ada orang mukmin yang pengecut. Tapi ketika Nabi ditanya, ada nggak orang mukmin yang berdusta, pendusta? Tidak ada. Tidak ada orang mukmin yang pendusta. Itu seakan-akan Nabi ingin memberitahukan kepada kita, kedustaan itu tidak termasuk dalam ranah keimanan. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tidak terasa sudah 1 jam. Kajian kita lebih dari 10 menit dari yang ditetapkan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, majelis ilmu kalau terlalu panjang, nanti banyak setannya. Kalian yang asalnya khusyuk, lama-lama tidak khusyuk. Yang asalnya kalian pengen mendengarkan, lama-lama nanti tidak mendengarkan. Sebagaimana tadi saya menyampaikan, al-iqtisadu fil mawaid.
Kita pun harus sederhana di dalam kita memberikan nasihat, artinya sederhana itu jangan terlalu lama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada Rumah Quran Ummu Khadijah yang semoga Allah senantiasa berikan keikhlasan di tempat ini. Semoga para asatidahnya diberikan keikhlasan. Semoga setiap para donaturnya dan mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya diberikan keikhlasan. Dan terutama dan terkhusus tertuju kepada para santriwati, semoga senantiasa diberikan keikhlasan hati di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, dalam setiap kegiatan apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada perkara yang paling disorot oleh Allah setiap waktu, setiap saat, tanpa terkecuali hingga hitungan detik sekalipun, kecuali adalah persoalan hati kita. Dan tidak ada persoalan hati yang paling besar kecuali adalah keikhlasan kita di dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa semoga kita dijauhkan dari kesyirikan ketika mendatangkan tandingan bagi Allah dalam perkara yang kita sadari dan perkara yang tidak kita sadari. Terkadang yang kita cintai bisa menjadi tandingan Allah. Terkadang yang kita gandrungi bisa menjadi tandingan bagi Allah. Terkadang yang kita takutkan bisa menjadi tandingan bagi Allah. Sehingga kita memohon setiap waktu, memohon setiap saat. Semoga kita diberikan keikhlasan. Semoga kita selamat dari kesyirikan. Syirik kepada andad, syirik kepada arbab, dan syirik kepada alihah. 3 perkara yang disebutkan oleh Al-Quran bisa memalingkan manusia dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita berdoa. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, itu adalah kebaikan. Tapi bersyukur ketika rezeki yang kita dapatkan tidak banyak, maka itu kemuliaan. Kalau kita bersyukur ketika uang kita ada 20 miliar, itu adalah sebuah hal yang wajar, karena uang kita 20 miliar. Tapi ketika kita bersyukur pada saat harta kita tidak banyak, maka itu adalah kemuliaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya tentang definisi takwa. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, sesungguhnya definisi takwa itu salah satunya asyukru bil qalil, yaitu bersyukur pada takaran rezeki sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita punya uang di rekening kita cuma 500.000, yang apabila kita gesek ATM 100.000 tinggal 400.000, tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan kemuliaan. Bersyukurnya bukan ketika banyak, tetapi bersyukurnya ketika takaran rezeki yang kita peroleh dan yang kita dapatkan itu sedikit. Inilah yang menjadikan kita bermuamalah kepada Allah, bukan berdasarkan dan bukan berdasarkan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bermuamalah, kita berinteraksi kepada Allah, kita bersyukur kepadanya, bukan karena banyaknya rezeki, bukan karena sedikitnya rezeki, tapi kita bermuamalah kepada Allah karena kita butuh kepada Allah. Dan apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, walaupun takarannya hari ini belum banyak, tapi kita tetap memberikan kesyukuran kepadanya di dalam perjalanan kehidupan kita ketika menjadi hambanya. Saya ulangi, bersyukur ketika kita mendapatkan harta yang banyak adalah kebaikan. Tapi bersyukur ketika rezeki kita itu sedikit, maka itulah kemuliaan. Dan itulah definisi ketakwaan yang tadi disampaikan oleh Ali. Asyukru bil qalil, dzalika huwa taqwa. Kalau kamu mampu bersyukur walaupun rezekimu sedikit, maka itulah yang disebut dengan ketakwaan. Dan kita harus paham, kenapa Allah terkadang memberikan rezeki kita sedikit, Ustadz? Apakah Allah sedang defisit sampai rezeki yang kita dapatkan sedikit? Bukan. Allah tidak pernah berkurang sedikit pun kekayaan yang Allah miliki di langit dan di bumi. Kalau Allah memberikan kepada kita rezeki kita sedikit, bukan karena Allah zalim dan bukan karena Allah benci kepada kita. Kalau kalian santriwati ataupun asatidzah rezekinya tidak banyak, itu bukan karena Allah tidak bisa memberi kita rezeki yang berlimpah-limpah, melebihi rezekinya orang-orang yang tidak beriman. Bukan. Tapi kalaupun Allah memberikan kepada kita rezeki yang sedikit, itu salah satu tujuannya adalah supaya kita itu merasakan nikmat. Karena takaran itu kalau tidak terlalu besar, itu malah justru nikmat. Kalian itu kalau makan soto, itu enaknya dan nikmatnya makan soto itu ya pada mangkok yang pertama.
Soto itu tidak terasa nikmat pada mangkok yang kelima, tidak nikmat pada mangkok yang ke-10. Kalian pernah makan soto? Makan soto itu nikmatnya pada mangkok yang pertama, terutama ketika sedang lapar. Tapi kalau sudah mangkok yang ketiga, sudah mangkok yang ke-10, itu tidak lagi terasa nikmat di dalam kehidupan, di dalam kita makan soto. Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita rezekinya, cuma bisa makan sotonya itu 1 mangkok, tapi terasa nikmat. Makan durian pun sama, makan durian itu nikmatnya karena durian yang kita makan cukup terbatas. Coba kalau kita makan durian itu 2 truk, mungkin tidak ada nikmat itu. Nikmatnya durian kita rasakan di dalam perjalanan kita. Makan durian itu enaknya 1-2 buah aja. Coba kalau kalian makannya itu sampai 1 gudang, pasti kalian akan mabuk dengan duriannya. Dan itu menjelaskan kepada kita, Allah kurangi rezeki kepada kita, bukan Allah jahat kepada kita. Tapi Allah kurangi rezeki kepada kita supaya kita mudah untuk merasakan nikmat. Jadi teori kenikmatan itu menjadi lebih gampang kalau rezeki kita itu nggak terlalu banyak. Itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu dan setiap saat di dalam perjalanan hidup kita. Seluruh santriwati dan seluruh keluarga besar Rumah Quran Ummu Khadijah yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham betul bahwasanya perjalanan kita tiap bulan adalah membahas tentang qawaid nabawiyah. Karena sesungguhnya tidak ada pelita yang paling layak untuk kita lihat setiap waktu kecuali pelita yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup tanpa petunjuk sebagaimana jasad tanpa ruh, tidak ada manfaatnya kita hidup kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada orang yang paling tahu tentang kebaikan di dalam kehidupan kita kecuali adalah Nabi Muhammad, karena beliau dibimbing langsung oleh Allah dan dibimbing langsung pula oleh malaikat Jibril. Itulah yang menjadikan kita paham. Orang pintar selalu yang terdepan ketika mereka senantiasa mengedepankan setiap petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Kita tentunya ngambil contoh sebagai kalian paham betul. Sebelum hari ini kita sering sekali mendapatkan konten-konten kesehatan, bahwasanya salah satu konten kesehatan itu adalah jangan begadang, karena begadang itu merusak kesehatan kita. Semakin sering kita begadang itu justru mengurangi kesehatan kita nanti di masa tua. Hari ini kita sering sekali mendapatkan konten-konten semacam ini dari para motivator kesehatan, dari para coach ataupun training atau trainer kesehatan ataupun dari dokter. Padahal ini merupakan perkataan dan merupakan sebuah teori yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi itu jarang sekali begadang. Dan Nabi itu diceritakan oleh beberapa sahabat, karena yakrahul hadis badal isya. Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Beliau itu kalau habis isya pulang berbicara dari hati ke hati dengan para istrinya, setelah itu istirahat. Dan Nabi tidak pernah melakukan aktivitas itu terlalu lama setelah habis isya. Habis isya itu waktunya beliau pulang. Makanya para sahabat itu tidak pernah memberikan kegiatan apapun kepada Nabi itu habis isya. Ternyata perlu 1400 tahun berikutnya setelah Nabi wafat barulah terungkap bahwasanya ternyata memang begadang itu buruk. Makanya tidak salah ketika para fuqaha itu mengatakan bahwasanya makruh untuk begadang di dalam kehidupan sunnah. Sehingga yang paling baik adalah tidur habis isya, bangun di sepertiga malam, lalu kita melaksanakan sholat, istirahat kembali ketika sampai subuh. Dan itu jauh lebih baik. Itu hanyalah satu contoh. Yang terdepan itu bukanlah merek motor, tapi yang terdepan itu orang yang mereka senantiasa mengambil hadis Nabi menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Karena kita seiring dengan waktu, seiring dengan perkembangan teknologi, semakin kita tahu ternyata semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disampaikan kepada kehidupan kita, semuanya itu benar dan tidak ada satupun yang meleset dari apapun yang disampaikan oleh petunjuk Nabi. Inilah yang menjadikan kita tidak boleh menjadi manusia yang paling awam tentang nabinya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang paling bodoh terhadap nabinya. Karena sesungguhnya umat yang paling buruk adalah umat yang sudah Allah berikan kepadanya seorang nabi yang menjelaskan detail bagaimana menjalani kehidupan, tetapi justru umatnya yang paling tidak tahu tentang nabi. Hari ini banyak sekali santriwati, ada banyak sekali kaum muslimah
mereka asing dengan nabinya, mereka asing dengan rasulnya, mereka tidak tahu dengan nabinya, dan itu akan menjadi sebuah musibah. Ketika kita meninggalkan pelita, maka kita pasti akan terperosok kepada jurang yang sangat dalam. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita membahas tentang qawaid nabawiyah, yaitu kaidah-kaidah kenabian yang kita pelajari supaya kita mengerti tentang petunjuk Nabi di dalam perjalanan hidup kita. Sekarang mari kita buka kaidah yang ke-10. Kita akan mempelajari tentang satu kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-kadhibu yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu selalu mengarahkan kepada perbuatan kerusakan dan kemaksiatan. Ini menjadi pembahasan kita. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 5743 dan disampaikan pula di dalam riwayat Muslim. Nomor hadisnya 2607. Dan ini termasuk salah satu hadis yang penting pada kehidupan kita. Supaya kita paham bahwasanya hadis ini memiliki petunjuk yang besar dan memiliki arahan yang begitu besar pada perjalanan hidup kita. Sebelum kita berbicara tentang dusta, tentunya kita paham bahwasanya dusta itu adalah sesuatu yang dilakukan dan dirangkai oleh lisan. Makanya kita harus paham betul bahwasanya kita bicara dulu tentang muqaddimah, kita bicara dulu tentang prolog. Bagaimana urusan lisan dalam kehidupan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Urusan lisan itu bukan hanya urusan mulut, tetapi urusan lisan itu urusan yang lebih besar daripada urusan mulut kita. Karena ternyata berapa banyak kebaikan-kebaikan dari surga didapatkan seseorang ya karena lisannya. Dan tidaklah seseorang mendapatkan musibah besar dan mendapatkan tragedi pada kehidupan dunianya, pada kehidupan akhiratnya juga karena masalah lisannya. Dan ini merupakan perkara yang terkadang sering tidak kita jadikan perenungan. Dan biasanya orang itu baru menyesali. Kapan mereka itu menyesali? Yaitu menyesali ketika mereka sudah mendapatkan berbagai macam musibah dalam kehidupan lisan mereka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya masalah lisan itu bukan masalah yang sederhana dan tidak bisa dipandang sebelah mata urusan lisan ini. Makanya sampai kita mendapatkan bagaimana di dalam surat Qaf Allah sampai menyebutkan secara spesifik bahwasanya ada malaikat yang tugasnya itu mengawasi terus urusan lisan. Padahal yang dilakukan manusia kan bukan hanya ngomong. Ada yang dilakukan oleh tangan, ada yang dilakukan oleh kaki. Tetapi di dalam surat Qaf itu, Allah menyampaikan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan yang keluar dari setiap manusia, kecuali setiap ucapan itu disaksikan dan diawasi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Raqibun atid. Raqib dan atid yang sejatinya mencatat semua apapun yang diucapkan oleh manusia dengan kalimat dan setiap lafaz yang mereka ucapkan. Sampai kita ketika menyoroti ayat ini, kita patut untuk berpikir, sampai urusan sepenting ini masalah lisan. Sampai kita mendapati bahwasanya urusan lisan itu dikawal oleh dua malaikat bernama Raqib dan Atid untuk menunjukkan betapa besarnya kebaikan di dalam kehidupan yang kita dapatkan kalau kita menjaga lisan kita dan berapa banyak keburukan yang pasti kita akan jumpai berubah menjadi tragedi, berubah menjadi musibah disebabkan karena urusan lisan. Karena urusan lisan itu bukan urusan kecil, tapi dia urusan besar di sisi Allah. Saya sampaikan kepada kalian tentang satu hal untuk membuat perenungan untuk kita. Kalian tahu apa perkara yang paling banyak menyebabkan seorang wanita itu masuk neraka? Ternyata perkara yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka itu, yang paling banyak penyebabnya dan faktornya, ternyata bukan masalah ketika mereka membuka aurat. Bukan pula ketika mereka meninggalkan sholat. Tapi kalau kita merujuk dan kita korelasikan dengan pembahasan lisan, kita akan memahami ternyata penyebab terbesar masuknya wanita ke dalam neraka itu ya urusan lisannya. Karena urusan lisan itu bukan urusan kecil dan bukan pula perkara yang remeh-temeh. Makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat sebagian besar penduduk neraka itu adalah kalangan wanita.
Seketika para sahabat wanita berkomentar, merespon apa yang dikatakan oleh Nabi, yakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah sampai mereka sebagian besar mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi langsung menjawab, fima makna ma yakfurna billah, mereka tidak kufur kepada Allah. Artinya wanita-wanita yang dijebloskan menjadi narapidana neraka ini bukan wanita yang kufur kepada Allah, tetapi mereka beriman kepada Allah. Tapi kenapa mereka tetap dijebloskan dan menjadi narapidana di neraka? Maka Nabi mengatakan yakfurna bil ashir, karena mereka kufur terhadap keluarga mereka, mereka kufur terhadap suami mereka. Gimana itu konkretnya kufur kepada suami mereka? Yaitu ketika suami mereka telah melakukan banyak kebaikan, telah memberikan banyak pengorbanan kepada keluarganya, bisa memberikan apa yang bisa dia berikan kepada keluarganya. Tiba-tiba laki-laki suaminya ini melakukan satu kesalahan. Begitu cepatnya wanita disergap oleh emosinya, ditunggangi oleh setan. Lalu wanita ini berkata kepada suaminya, mali ro'aitu minka khairun qattun. Kenapa aku tidak melihatmu melakukan kebaikan sama sekali ketika kamu punya keluarga seperti kami? Coba kita bedah. Mali ro'aitu minka khairun qattun. Ini 4 kata. Tapi dari 4 kata ini ternyata menggelincirkan seorang wanita itu menuju kepada neraka. Dan itu menjadi sebuah penegasan untuk kita. Ternyata yang menyebabkan banyak perempuan mereka dijebloskan menjadi narapidana neraka itu bukan hanya karena mereka berzina, bukan karena minum khamar, bukan hanya karena dia hamil sebelum kawin, itu juga menyebabkan seseorang dijebloskan menjadi narapidana neraka. Tapi termasuk salah satu di antara perkara yang paling mayoritas memasukkan wanita ke dalam neraka itu urusan lesannya. Karena memang wanita itu diuji dengan lesannya, dan laki-laki itu diuji dengan matanya. Dan itu yang menjadikan kita semakin paham, urusan lesan itu bukan urusan kecil, tapi urusan besar. Makanya sampai kita juga mendapatkan ada hadis yang membuat kita merenung ketika kita bicara tentang masalah lesan, supaya kalian berhati-hati. Lesan itu harus selalu selektif untuk kita perhatikan setiap kalimat yang terucap pada lisan kita. Dan itu juga termasuk pada jempol kita, karena jempol kita itu mewakili lisan kita hari ini ketika kita bermedia sosial. Makanya sampai Rasulullah SAW di hadis yang lain juga menyampaikan kepada kita kan, fa'inal abda la yaqulu bil kalimah la yara fiha la yara ma fihi ba'san illa ab'adahullahu minha sab'ina kharifan. Ada hadis yang membuat kita khawatir betul hadis ini. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba nanti pada waktu hari kiamat dijebloskan dia ke dalam neraka. Saking begitu dalamnya dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia sampai melewati 70 musim. Ada sebagian mengatakan 70 tahun dia dijebloskan begitu jauhnya ke dalam neraka. Itu tidak lain disebabkan hanya karena satu kalimat yang dia ucapkan. Lalu dia merasa bahwasanya kalimat itu tidak terlalu penting. Tapi gara-gara kalimat itu dia tergelincir menuju kepada neraka. Dan dia dimasukkan ke neraka bukan di permukaannya, tapi dijebloskan ke neraka itu sejarak 70 musim. Dimasukkan ke dalam neraka sejarak 70 musim hanya karena satu ucapan. Yang dia pandang ucapan itu biasa, tetapi ternyata itu berat di sisi Allah. Makanya kemarin, kalian masih ingat, kita pernah mendapatkan satu fenomena yang viral. Orang membuat AI, ya, lalu ternyata banyak dibuat video-video AI tentang memparodikan neraka. Lalu mereka berkata, ya inilah neraka, kita senang-senang. Mungkin dia menganggapnya itu guyonan, mungkin mereka menganggap itu adalah humor, tapi bisa jadi ini termasuk salah satu di antara perkara yang sudah disabdakan oleh Nabi. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat ketika dia mengatakan, ya neraka enak juga ya, ternyata nggak mengerikan banget kok gitu. Tapi dari kalimat itu akhirnya Allah bisa jadi ada kemungkinan memasukkan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim hanya karena satu kalimat. Yang mana dia pun yang mengucapkan tidak menyangka bahwasanya kalimat itu adalah kalimat yang besar. Tapi ternyata di sisi Allah itu besar sekali. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya semakin memahami betul betapa
luar biasanya pada kehidupan kita tentang masalah urusan lisan. Makanya betul kata Hasan Al-Basri, perbedaan pendosa dan orang mukmin ketika mereka meletakkan lisan mereka. Orang mukmin itu mereka meletakkan hatinya itu di depan lisannya. Sehingga sebelum dia mengatakan sesuatu dipikir dulu oleh hatinya. Nanti ketika hatinya sudah setuju, dia berkata. Kalau hatinya tidak setuju, dia menutup. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Ini beda dengan orang munafik. Dan ini beda dengan para pendosa. Para pendosa itu, kata Hasan Al-Basri, mereka meletakkan mulutnya di depan hatinya. Ngomong dulu, baru difikirkan. Kalau sudah ngomong, tiba-tiba ada sesuatu, baru nanti difikirkan hatinya. Baru dia nyesel, baru dia memikirkan ini dan memikirkan itu. Tapi setelah ngomong. Makanya orang mukmin itu sederhana. Apa bedanya orang mukmin dengan orang munafik dalam perspektif lidah? Dalam perspektif lisan, orang mukmin itu dia meletakkan hatinya dulu itu di depan mulutnya. Sehingga setiap ucapan itu di-screening dulu. Difilter dulu. Mana yang perlu diucapkan dan mana yang tidak perlu diucapkan. Kalau dia mendapati hatinya setuju untuk berkomentar, maka mulutnya akan berkomentar. Tapi kalau dia merasa tidak ada kebaikannya untuk berkomentar, maka dia tidak berkomentar. Orang yang beruntung itu orang yang meletakkan hatinya itu menutupi lidahnya, menutupi lisannya. Sehingga hatinya yang terus bekerja untuk menentukan apa yang perlu dikomentari, apa yang perlu direspon, apa yang perlu dikatakan. Tapi kalau orang munafik itu mereka meletakkan hatinya di belakang lisannya. Sehingga ngomong, nyablak kemana-mana, dia ngomong berbicara apa saja, baru hatinya nanti merespon dengan penyesalan. Dan itulah yang menjadikan kita semakin mengerti kualitas kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita menjaga lisan kita, kapan kita bicara, kapan kita tidak bicara. Makanya ada satu kaidah yang kalian harus paham. Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Kalau kamu ngomong, diperhatikan tempatnya. Dan setiap tempat ada omongan-omongan yang khusus dan spesifik. Artinya, kalaupun ngomong, itu tidak bisa kita ngomong itu sembarangan. Bahkan ngomong pun harus di tempat-tempat khusus. Yang betul-betul sesuai dengan kondisi dan keadaan ketika kita ngomong. Jangan ngomong di tempat-tempat yang justru mendatangkan bumerang untuk kita. Ya, sampai ada kalimat itu. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya menjaga lisan itu diatur secara detail dalam kehidupan orang mukmin. Karena kualitas dirimu itu ya tergantung pada apa yang kamu ucapkan. Makanya sampai kita mendapati bahkan ngomong yang baik pun diatur. Kapan kita bicara? Kalau kalian nanti menjadi ustadzah, para santriwati, kalau kalian menjadi ustadzah, kalian juga harus paham. Kita ini kalau bicara pun diatur. Supaya apa yang kita sampaikan, walaupun yang kita sampaikan ini konten-konten nasihat, itu pun ada aturannya. Tidak boleh terlalu sering menasihatin orang. Makanya ada satu kaidah al-iqtisad fil mawaid. Sesungguhnya kalau kamu ingin memberikan tausiah, ingin mengingatkan orang, itu sederhana. Jangan terlalu hulu, jangan terlalu over. Yang menyebabkan orang yang mendapatkan nasihat kita itu menjadi muak, menjadi bosan, dan akhirnya muntah dengan nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Hatta menyampaikan kalimat Allah saja, hatta menyampaikan nasihat kebaikan, dan menyampaikan nasihat kebenaran pun diatur. Jangan terlalu sering. Supaya orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu jangan sampai mereka merasa muak dengan apa yang kita sampaikan. Karena yang kita sampaikan itu terlalu over. Makanya Imam Nawawi sampai membuat satu bab khusus yang dinamakan al-iqtisadu fil mawaid. Kalau kamu ingin memberikan nasihat sama orang itu jangan terlalu berlebihan. Omongannya itu jangan terlalu lama. Makanya sampai kita mendapati majelis ilmu itu juga sebenarnya kalau kalian nanti menjadi ustadzah, kalian juga harus paham. Nanti kalau kalian menjadi ustadzah, jangan mentang-mentang menjadi ustadz, jangan mentang-mentang kalian menjadi ustadzah. Lalu kalian tuh ngomongnya 2 jam, 3 jam, tidak ada henti-hentinya. Jangan. Kalaupun kita menyampaikan kalimat Allah, kalaupun kita menyampaikan hadis Nabi pun harus diatur supaya apa yang kita katakan tidak menyebabkan orang itu menjadi benci dengan apa yang kita sampaikan. Makanya sampai ada satu kaidah dari nasihat para ulama. Idza talal majlis fakana li syaitan nasibu. Majelis ilmu itu kalau terlalu lama,
maka sesungguhnya banyak setannya. Kalau ada seorang dai, ada seorang ustadz, ada seorang guru, ngomongnya itu lama, tidak berhenti-berhenti, setan itu nanti banyak. Yang asalnya khusyuk mendengarkan, yang asalnya serius mendengarkan, seiring ketika kalimatnya itu terus-menerus dan tidak berhenti-berhenti, maka orang tidak bisa memberikan perhatiannya dan tidak bisa memberikan konsentrasinya kalau sudah terlalu lama. Sampai psikologi kita yang menyampaikan kebenaran ketika menjadi guru pun diatur supaya jangan mentang-mentang kita menyampaikan kebenaran, supaya jangan mentang-mentang kita menyampaikan kebenaran, tetapi justru akhirnya menjadi kontraproduktif dan bumerang ketika kalimat yang kita ucapkan tidak diatur dengan ilmu. Makanya kalian pasti tahu kan, khutbah Jumat yang paling afdol, yang paling utama, khutbah Jumat yang panjang atau khutbah Jumat yang panjang atau khutbah Jumat yang pendek. Yang paling afdol itu khutbah Jumat yang pendek. Min qisaril khutbatihi. Orang yang paham sunnah itu kalau menyampaikan khutbah itu tahu kalau khutbah yang paling bagus itu tidak terlalu panjang. Kenapa kita ini kalau menyampaikan khutbah Jumat itu jangan terlalu panjang? Karena manusia itu harus dijaga kejiwaannya ketika dia menerima khutbah, jangan terlalu lama. Supaya dia bisa merespon setiap ucapan sang khatib, dan bisa memberikan kepadanya ilmu, memberikan kepadanya petunjuk ketika jumlahnya itu tidak terlalu panjang. Ini menunjukkan kepada kita, kalaulah kita menyampaikan ilmu saja, ternyata harus diatur supaya kita tidak sampai over ketika menyampaikan ilmu, walaupun yang disampaikan itu adalah konten-konten nasihat, kalimat-kalimat Allah, firman-Nya, dan hadis-hadis Nabi, ternyata itu pun tidak boleh over ketika menyampaikan setiap nasihat yang kita berikan kepada orang. Apalagi tentang perkara yang lebih rendah daripada perkara ketika kita menyampaikan ilmu. Itulah yang menjadikan kita semakin paham. Urusan lidah itu bukan hanya urusan kita tidak boleh ngomong yang menyakitin orang, bukan hanya tidak boleh ngomong ketika kita nanti dusta, tidak. Sampai ketika kita bicara pun diatur secara detail pada kehidupan kita supaya kita paham. Urusan lidah kita adalah urusan antara surga dan neraka. Makanya tidak salah kalau kita mendapatkan, kalian kalau pernah lihat ada botol bersoda. Nah, ini saya ambilkan sebuah analogi, ada botol enggak, nak? Kalau kalian mendapatkan ada botol bersoda, saya ambilkan supaya kalian mudah ilustrasinya. Karena dengan contoh menjadikan kalian lebih mudah paham. Kalau ada botol bersoda, saya kocok gitu, sekencang mungkin. Ini misalnya, ini anggap aja ini botol. Ini ada botolnya. Ini saya kocok. Dan di sini ada sodanya. Maka ketika saya membuka botolnya, maka seketika air yang ada di dalam botol ini seketika keluar setengahnya. Misalkan ini 100 mili, maka mungkin 75 milinya sudah keluar. Tapi kalau saya kocok botolnya, tapi saya tidak buka ini tutupnya, maka airnya tetap ada di dalam sebagaimana volumenya tidak berkurang. Misalkan di sini 100 mili, ya tetap 100 mili selama saya tidak membuka botolnya. Ini merupakan kias, ini merupakan analogi sederhana. Bahwasanya kehidupan kita itu, kualitas kita itu sebagaimana air di dalam satu botol. Mulut kita itu tutupnya. Kalau kamu tidak membuka tutupnya, maka air ini tidak akan berkurang. Tapi kalau kamu membuka ini tutupnya, maka air ini akan jauh berkurang. Kualitas manusia itu terkadang dapat dilihat dari penjagaan kepada lisannya. Sekalinya dia ngomong terlalu banyak, itu justru kualitasnya itu akan diketahui, ya nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata kalau dia terkadang tahu kapan bicara, kapan tidak perlu bicara, kapan perlu komen, kapan tidak perlu komen, itu justru kualitasnya terjaga. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami urusan lisan itu urusan besar. Urusan lisan itu kalau memang tidak salah, para ulama sampai mengatakan urusan lisan itu antara surgamu dan nerakamu. Tidaklah orang ketika mereka dimasukkan ke neraka, kecuali penyebab banyaknya manusia dimasukkan dan dijebloskan menjadi narapidana neraka, itu kecuali karena lisannya. Itu karena lisannya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa besarnya urusan lisan dalam kehidupan.
Makanya akhirnya tidak salah kalau kita ingin memahami keutamaan menjaga lisan itu, yaitu ketika kita mendapati dalam beberapa riwayat, sesungguhnya menjaga lisan itu setidaknya ada 3 perkara yang utama yang Allah berikan kalau kita betul-betul menjaga lisannya. Sebelum kita membahas tentang hadisnya, bahwasanya dusta itu bisa merangkai kerusakan dan bahaya di dalam kehidupan. Apa yang pertama? Mari kita membaca di dalam surat Al-Ahzab. Allah menyampaikan di dalam ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Terus Allah menyampaikan bahwasanya di dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab 70 sampai 71, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah lalu memberikan garansi kepada orang yang senantiasa ngomong yang benar. Jadi kalau lisannya itu ngomong yang benar, maka Allah memberikan garansi itu 2. Yuslih lakum a'malakum, amal kalian itu akan diperbaiki oleh Allah. Artinya bahwasanya amal kita apabila ada yang kurang ditambahi oleh Allah, ada yang tipis ditebalkan oleh Allah. Apabila ada yang bengkok diluruskan oleh Allah. Yuslih lakum itu dibenerin. Karena amal kita kan terkadang ada yang tipis, ada yang rusak, ada yang kurang. Kalau rusak diperbarui oleh Allah. Kalau kurang ditambahi sama Allah. Kalau tipis ditebalkan oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah itu mengampuni kita. Dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi sebab diampuni dosa kita itu bukan hanya karena kita mendapatkan musibah. Sebab diampuni dosa kita bukan karena hanya istighfar. Sebab diampuni dosa kita bukan karena sedekah semata. Tapi salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita di dalam kehidupan ini itu apa? Yaitu ketika kita di dalam kehidupan ini, kita menjaga omongan kita dan kita pastikan omongan kita itu benar, Allah garansi dengan 2. Yaitu adalah Allah berikan kepadamu, amalnya diperbaiki oleh Allah, dan dosanya diampuni oleh Allah. Makanya sampai orang kalau lagi bercanda, tapi tetap ngomong yang benar, Allah bangunkan kepadanya rumah di surga. Kenapa? Karena kalau kita sedang bercanda itu terkadang kita lebih gampang merangkai dusta hanya untuk mengundang gelak tawa. Saking cintanya Allah kepada kalimat yang benar, yang diucapkan oleh lisan, sampai bercanda pun walaupun itu sekedar bergurau, Allah masih memasang kepada kita sebuah screening, sebuah proteksi. Kalaupun kamu bercanda, bercandalah yang benar. Bercandalah yang benar, jangan sampai bercanda yang dusta. Sampai begitu besarnya Allah mencintai amal ketika orang itu bercanda tetapi benar, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga. Jadi ternyata penjagaan lisan ini ternyata sama dengan penjagaan masalah fikih ibadah, sama dengan penjagaan kita dalam ibadah. Orang yang menjaga ibadahnya mendapatkan di sisi Allah itu amalnya diperbaiki, diampuni dosanya. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Ternyata lisan itu bisa kita jadikan menjadi tempat dan bisa menjadikan kita beribadah dengan lisan kita. Makanya lisan itu akhirnya apa? Memberikan kepada kita 2 garansi itu. Allah memperbaiki amal kita. Makanya para ulama itu, kalaupun mereka bercanda, mereka itu bercandanya itu sampai betul-betul tidak pernah keluar dari kebenaran. Contoh nih, ada seorang ulama itu bercanda. Pernah ditanya, kalau nggak salah Imam Asy-Sya'bi, beliau pernah ditanya, apakah iblis itu punya keturunan? Iya. Berarti dia kawin? Iya. Siapa nama istrinya iblis? Imam Asy-Sya'bi mengatakan, saya tidak tahu nama istrinya iblis, karena pas ketika nikah saya tidak diundang. Itu bercanda, tapi tetap tidak keluar dari konteks kebenaran. Itu tetap tidak keluar dari konteks kebenaran. Makanya sesungguhnya itulah yang menjadikan kita. Kenapa para ulama hati-hati? Walaupun mereka tetap bercanda, mereka tetap manusia biasa yang mereka memiliki sisi humanisme. Tapi mereka pun tidak pernah keluar dari kalimat kebenaran. Karena mereka tahu
Yang Allah paling cintai dalam kehidupan kita itu omongan yang benar. Omongan yang benar itulah yang kita mendapatkan di dalam surat Al-Ahzab 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu menjadikan akhirnya kita memahami betul. Sekali lagi kualitas kehidupan kita itu sangat tergantung bagaimana urusan lisan kita dan urusan lidah kita. Inilah perkara yang sejatinya terkadang kita tidak kontrol. Ya. Padahal kita menyampaikan tausiah saja diatur loh. Jangan terlalu over, jangan terlalu lama. Loh, apalagi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak ada tausiah, tidak ada kalimat Allah. Menyampaikan kalimat Allah aja diatur supaya jangan sampai over, apalagi ketika kita menyampaikan sesuatu yang di dalamnya tidak ada kalimat Allah. Untuk memberikan kepada kita tentang satu arti yang cukup penting untuk kita pahami. Urusan lidah itu sampai Allah turunkan malaikat secara khusus. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Supaya orang itu berhati-hati terhadap lidahnya. Makanya saya pernah mendapati sebuah kisah nyata tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu pernah, beliau itu ketika sakit, Imam Ahmad itu pernah ngerang. Dia ngerang. Ya Allah, sakit ya Allah gitu. Nih terus terang saya belum bisa ya, tapi kita ngambil inspirasi dari seorang laki-laki solih setingkat Imam Ahmad. Ketika beliau ngerang rasa sakitnya, ya Allah gitu. Dan kita boleh ngerang sebenarnya selama hati kita tetap ridho. Lalu ada sahabatnya Imam Ahmad itu datang kepada Imam Ahmad, lalu berbisik kepada telinganya Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, anak khawatir erangan kamu termasuk kalimat yang nanti dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Coba untuk kalian bayangkan, para santriwati, beliau lagi dalam kondisi sakit, kan refleks secara otomatis kan orang kalau lagi sakit, ya Allah, ya kan begitu biasanya orang kalau sakit. Lalu ada orang yang datang menasihati Imam Ahmad bin Hanbal, lalu mengatakan, anak khawatir ini, erangan ini nanti termasuk di antara ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka semenjak beliau dibacakan surat Qaf itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, semenjak saat itu Imam Ahmad itu kalau mau mengerang, digigit itu lidahnya. Setiap dia mengerang, digigit itu lidahnya. Setiap mau ngerang, digigit lidahnya. Dan semenjak saat itu beliau tidak pernah ngerang sampai akhirnya meninggal dunia. Padahal kan maaf, kita boleh nggak mengerang Ustaz? Boleh. Selama tetap hati kita ridho. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mau mengerang? Saking hati-hatinya mereka terhadap urusan lidah, sampai mengerang dalam sakit pun mereka tahan dan mereka lebih memilih untuk menggigit lidahnya daripada mereka mengerang. Untuk memberikan kepada kita perhatian para ulama besar itu, perhatian orang-orang yang menjadi penghuni surga itu terhadap lisannya itu urusannya besar sekali. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham kenapa para orang-orang solih yang ada pada agama ini sangat menjaga urusan lidah mereka. Karena itu urusan besar pada kehidupan. Dan kita dijelaskan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, yang kita harus pahami tentang urusan lidah. Urusan lidah itu merupakan salah satu modal penting ketika nanti menjadi orang tua supaya Allah mensolihkan keturunan kita. Jadi kalau Ustadz Deden misalkan ingin untuk mencetak anak-anaknya menjadi solih, itu bukan hanya kesolihan Ustadz Deden, tapi juga tergantung omongannya Ustadz Deden. Kalau Ustadz Deden selalu dalam bingkai kebenaran, maka ucapan-ucapan itu akan menjadi sebab Allah mensolihkan keturunannya. Saking kuatnya kebaikan dari ucapan-ucapan yang benar itu sampai hasilnya itu pun dirasakan oleh keturunannya. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 19, An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ayatnya Allah menyampaikan hendaklah takut orang yang akan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
Yang mereka itu khawatir anak-anak itu nanti menjadi beban setelah sepeninggal mereka. Lalu Allah menyampaikan, kuncinya apa supaya kita tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah? Maka kalau kamu tidak ingin meninggalkan anak keturunanmu lemah, ada dua yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Waliyattaqullaha. Ya, falyattaqullaha. Hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah dan kalau ngomong yang benar. Jadi ternyata kita sampai mendapati bahwasanya omongan yang benar itu bisa mencetak keturunan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang dikuatkan oleh Allah sepeninggal kita. Jadi kalau kalian nanti menjadi ibu, kalian menjadi istri, perhatikan ucapan kalian yang benar. Karena ternyata ucapan kalian yang benar itu menjadikan janin yang kalian kandung, yang kalian lahirkan, putra-putri yang kalian sayangi, itu akan dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah sepeninggal kita. Nanti setelah kita meninggal dunia, anak-anak kita akan mendapatkan kekuatan dalam hidup mereka. Disebabkan apa? Dua. Falyattaqullaha, ketakwaan dari orang tuanya. Yang kedua itu apa? Waliyaqulu qaulan sadida. Yaitu ketika mereka itu berkata dengan perkataan yang benar. Jadi ini menjadikan kita akhirnya paham, Masya Allah ya. Ternyata kita mendapati bahwasanya kehidupan lisan itu dampaknya itu multi efeknya itu sampai panjang. Bukan hanya kembali kepada pelakunya, orang tuanya, bahkan keturunannya pun akan dicetak oleh Allah dengan cetakan khusus dengan penjagaan Allah secara istimewa ketika orang tuanya itu senantiasa menjaga dua, ketakwaan dia dan perkataan-perkataan yang benar. Ini namanya multi efek kebaikan. Makanya terkadang anak-anak kita atau anak-anak keturunan orang itu lemah, menjadi beban bagi orang lain. Mungkin mereka menjadi peminta, mereka bodoh, akhirnya disetir dan akhirnya dimanfaatkan banyak orang. Kenapa? Karena punya kualitas orang tua yang senantiasa tidak menjaga lisan. Akhirnya apa? Kualitas banyak orang hari ini tuh anak-anak Masya Allah lemah. Masalah hiburan lemah, masalah menghadapi kemaksiatan lemah. Kenapa kita mendapati generasi muda hari ini begitu lemah? Itu salah satu sebabnya bisa jadi kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa 9, itu disebabkan karena orang tuanya mungkin tidak menjaga dua, tidak menjaga ketakwaan dan tidak menjaga perkataannya yang benar. Ya. Jadi akhirnya di situ kita mendapatkan penting sekali dalam kehidupan seseorang itu, mereka itu senantiasa menjaga lisan mereka. Karena dengan menjaga lisan itu adalah sesungguhnya inilah yang merupakan perkara yang bisa menjadikan seseorang itu diberikan keturunan yang berkualitas dan diberikan perlindungan secara istimewa oleh Allah. Kalau mereka punya orang tua yang senantiasa menjaga lisannya. Ya. Yang ketiga yang kita harus paham, menjaga lisan itu merupakan tanda kita beriman kepada hari akhir. Ini tentunya kita paham sekali ketika Allah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Kenapa dikaitkan oleh Allah di dalam sabda Nabi riwayat Bukhari Muslim itu dengan iman kepada hari akhir? Karena orang kalau dia nggak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan peduli dengan apa yang diomongkan. Tapi kalau orang tahu ada babak kedua di pengadilan Allah, kelak kita akan dibangkitkan kembali dan kita menghadap kepada Allah. Orang yang paham tentang hari akhirat itu pasti dan pasti datang dalam kehidupan, maka dia pasti akan menjaga lisannya. Karena apa? Sebab kelapangan urusan akhirat tergantung sama lisan dan sebab kesempitan akhirat itu sangat tergantung kepada lisan. Ya. Di sini akhirnya kalian memahami ada 3 yang saya sampaikan. 1, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Surat Al-Ahzab 77:1. Allah akan memberikan dan memperbaiki amal soleh kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, Allah akan menjaga keturunan kita. Dan yang ketiga, tidak ada yang menjaga lisannya kecuali adalah orang yang sudah sempurna dalam urusan akhiratnya.
Nah, inilah yang menjadikan kita memahami ini dulu, supaya kita paham. Kita tidak mungkin membicarakan kaidah yang ke-10 bahwasanya dusta itu membawa kepada kerusakan, kecuali ketika kita harus paham bahwasanya kedustaan itu produk dari sebuah makhluk yang bernama lisan. Ya. Maka salah satu amanah besar yang ada pada lisan itu apa? Berkata yang benar. Jangan berdusta. Karena dusta itu akan membawa berbagai macam kerusakan. Nanti kita akan bahas apa kerusakan demi kerusakan yang dirasakan setiap orang ketika mereka berdusta. Makanya Nabi pernah ditanya kan? Nabi pernah ditanya, apakah ada orang mukmin yang bakhil? Ada. Apakah ada orang mukmin yang pengecut? Ada. Adakah orang mukmin yang berdusta? Tidak ada. Ada orang mukmin yang bakhil? Banyak. Dan itu pun dibenarkan oleh Nabi. Ada orang mukmin yang bakhil. Ada orang mukmin yang pengecut? Ada. Dan Nabi pun sudah mengatakan ada orang mukmin yang pengecut. Tapi ketika Nabi ditanya, ada nggak orang mukmin yang berdusta, pendusta? Tidak ada. Tidak ada orang mukmin yang pendusta. Itu seakan-akan Nabi ingin memberitahukan kepada kita, kedustaan itu tidak termasuk dalam ranah keimanan. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tidak terasa sudah 1 jam. Kajian kita lebih dari 10 menit dari yang ditetapkan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, majelis ilmu kalau terlalu panjang, nanti banyak setannya. Kalian yang asalnya khusyuk, lama-lama tidak khusyuk. Yang asalnya kalian pengen mendengarkan, lama-lama nanti tidak mendengarkan. Sebagaimana tadi saya menyampaikan, al-iqtisadu fil mawaid. Kita pun harus sederhana di dalam kita memberikan nasihat. Artinya sederhana itu jangan terlalu lama. Barakallahu fikum.